Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian dari Bukit Sion Makale. Kami kembali menyapa saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja Selasa tanggal 10 Mei 2022 dari Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan 17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam surga, kepadamulah kami angkat syukur dan penyembahan kami. Engkau selalu setia, selalu menuntun, dan selalu memberkati hidup kami. Sebagai tanda iman dan syukur kami rindu akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan 17. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan 1 eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 shikal ya 5 shikal, dan 10 shikal ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian,
korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini, perilaku adil dan benar sebagai orang Kristen. Saat ini dunia semakin mementingkan individualisme dan materialisme sehingga semakin sulit ditemukan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Keadilan berasal dari kata dasar adil yang berarti sama, tidak memihak, tidak berat sebelah. Jadi, keadilan diartikan sebagai sifat perilaku yang adil, yang sama, yang tidak memihak, dan yang tidak berat sebelah. Kebenaran artinya keadaan yang sesungguhnya atau yang benar-benar ada, diartikan dengan perilaku dengan hati yang jujur dan tulus. Dalam bacaan firman Tuhan saat ini, ketidakadilan dialami oleh bangsa Israel karena raja-raja Israel melakukan kecurangan terhadap bangsa Israel dengan berlaku tidak adil, sehingga Tuhan menegur dan mengingatkan mereka. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ayat 9. Kepada bangsa Israel juga diingatkan oleh Allah tentang tugas dan kewajiban yang mereka harus lakukan. Harus memberikan persembahan khusus kepada korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan kepada raja. Ayat 16. Dan persembahan-persembahan ini dikelola secara bertanggung jawab oleh raja untuk mengadakan pendamaian bagi bangsa Israel. Ayat 17. Dalam beberapa kesempatan, mungkin sebagian dari kita pernah merasa diperlakukan tidak adil dan tidak benar, mungkin oleh orang-orang lain di sekitar kita. Atau mungkin juga kita pernah berlaku tidak adil dan tidak benar kepada orang-orang di sekitar kita. Bertindak benar belum tentu adil. Akan tetapi ketika kita berlaku adil dalam berbuat sesuatu yang berhubungan dengan sesama, tentu kita akan menerapkan kebenaran dalam perilaku kita. Adil dan benar adalah perilaku yang sangat sulit diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Akan tetapi, apabila kita benar-benar berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, maka kita akan berlaku adil dan benar dalam menjalani hidup ini. Pertanyaannya sekarang, apakah perilaku kita sebagai orang Kristen telah menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama kita?
Ataukah justru kita menjadi batu sandungan bagi sesama karena kita tidak mencerminkan keadilan dalam kebenaran? Marilah kita renungkan pertanyaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami, apakah kami sebagai anak-anak-Mu, kami telah melakukan keadilan dan kebenaran kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan, apabila kami belum sempurna melakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan keadilan dan kebenaran kepada sesama kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Pada saat ini juga kami mohon belas kasihan-Mu untuk umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, yang sedang bergumul karena berduka, maupun yang sedang bergumul karena bencana alam dan peperangan. Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan mereka. Saat ini juga kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan dan kesehatan, sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.